Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas 7 mitos yang ada di mesuji. Perlu aku jelasin lagi nih, nanti aku jelasinnya dengan pendapat aku ya. Jadi aku sebutin dulu mitos-mitosnya, terus aku sebutin atau jelasin pendapat aku tentang itu. Lagi ya, tentang pendapat aku. Jadi untuk kalian yang mau percaya, monggo silakan. Tapi untuk pendapat aku ini sendiri, kalian boleh percaya atau tidak, boleh ikuti atau tidak. Mitos yang pertama yaitu larangan foto bertiga. Jadi di mesuji itu orang-orang kalau mau foto, kalau mau mengambil gambar atau mau berfoto bareng gitu ya, itu nggak boleh bertiga. Nah, mitosnya yaitu jika ada orang yang foto bertiga, salah satunya akan meninggal gitu. Nah, gimana sih menurut pendapat aku? Jadi kalau menurut pendapat aku sendiri, itu bertentangan ya. Dalam surat Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Nah, untuk waktunya sendiri dan untuk akibatnya hanya Allah yang dapat berkehendak. Nah, untuk masalah ini nggak mungkin dong kita bertiga foto, tiba-tiba dengan foto itu kita langsung meninggal dunia, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kalau menurut aku nggak percaya ya. Terus mitos yang kedua, nah di mesuji ada larangan, bukan larangan sih, seperti semacam anjuran gitu. Kalau anak pertama itu bagusnya menikah dengan anak terakhir gitu ya. Terus nggak boleh tuh anak pertama dengan anak pertama, sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Bukan nggak boleh, sebaiknya tidak dilakukan. Karena katanya jika anak pertama menikah dengan anak pertama sama anak pertama itu rezekinya akan nggak lancar gitu. Terus rezekinya kalau misalkan susah banget. Kalau misalkan senang banget gitu. Apa rezekinya ya, dari segi rezeki dan kehidupannya. Nah ini juga kalau menurut aku sih nggak percaya akunya. Karena kalau masalah rezeki aku nggak percaya tentang hal itu. Karena apa? Karena rezeki udah Allah yang mengatur. Nah kalau untuk hal itu berarti kita kayak semacam mendahului ketetapan Allah gitu ya. Seperti surat Al-Hujurat ayat 1, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah maksudnya mendahului Allah itu seperti apa? Jadi kita semacam lebih mengetahui gitu loh, apa sih yang akan terjadi ke depannya. Rezeki orang itu kita seperti sangat mengetahui rezeki orang itu seberapa, nanti kehidupannya seperti apa, itu nggak boleh ya. Kalau menurut aku sih itu nggak boleh. Nah tapi kalau dalam ilmu psikologis memang ada baiknya anak pertama itu sama anak terakhir. Karena apa? Kalau menurut ilmu psikologis ya, karena anak pertama itu bersifat memimpin dan melindungi, sedangkan anak terakhir itu bersifat lebih bergantung atau cenderung bergantung pada kakaknya atau pada orang tuanya, jadi butuh sandaran gitu loh. Hal ini juga yang menjadi dasar adanya mitos tersebut. Tapi kalau menurut perspektif agama itu tidak benar, karena untuk urusan jodoh, rezeki, dan maut itu hanya Allah yang maha memiliki ketetapan. Mitos yang ketiga, larangan duduk di, kalau di mesuji itu namanya muara lawang ya. Jadi muara lawang itu ialah mitos atau larangan untuk duduk di pinggir jendela gitu. Jadi di tengah-tengah jendela itu. Larangan duduk di muara lawang ini katanya barang siapa yang duduk di muara lawang ini atau di jendela ini, maka pas lahirannya dia akan anaknya itu kesempal, atau bahasa Indonesianya itu nyangkut gitu loh kepalanya gitu pada saat kelahiran. Kepala bayi akan nyangkut gitu. Kalau menurut aku mitos ini ada supaya untuk menakut-nakuti orang aja gitu, supaya orang yang duduk di situ menjadi pergi karena menghalangi orang yang mau masuk ke pintu, orang yang mau masuk rumah gitu kan. Nah tapi untuk mempercayainya sendiri menurut logika juga nggak masuk di akal juga sih. Masa iya kita duduk di situ terus berhubungan dengan janin atau kehamilan kita gitu, nggak mungkin kan. Nah untuk mempercayainya juga kita nggak boleh percaya juga di pendapat aku tadi, karena itu mendahului ketetapan Allah. Kecuali emang ada ilmunya, atau dalam dunia medis itu emang ada ilmunya, baru kita perlu percaya. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu tidak nguwup. Larangan tidak nguwup akibatnya mati umak. Nah, artinya barang siapa aja yang tidurnya tengkurap, nanti bakal mamanya itu meninggal pada saat itu juga, atau pada saat seminggu kemudian, atau nantinya gitu. Ini juga berhubungan sih sama yang pertama tadi, yang foto bertiga.
ketetapan akan kematian, karena kematian itu tidak perlu akibat, sebab dan akibatnya kalau Allah mau berkehendak. Nah, untuk kasus yang nomor 4 ini, di dalam dunia medis ada tuh memang larangannya gitu ya. Kalau kita tidur tengkurap itu nggak baik bagi kesehatan. Mungkin ini juga alasan mitos ini ada, untuk menakut-nakuti supaya kita tidak tidur tengkurap gitu. Untuk akibatnya sendiri, untuk tidur tengkurap ini dalam dunia medis seperti nyeri di tulang belakang, leher, terus juga pernapasan juga nggak baik juga kalau kelamaan kita tengkurap. Makanya mitos yang beredar di Mas Uji itu sangat ekstrim ya. Siapa aja yang tidur tengkurap namanya pasti meninggal gitu mitosnya. Mitos nomor 5, kalau bonting, ini bahasa Mas Ujinya ya, kalau bonting makan ikan pari, nanti ari-arinya itu, ayainya itu bakal nyangkut. Nah, bahasa Indonesianya, siapa aja yang hamil terus dia mengkonsumsi ikan pari, maka bayinya itu, maka ari-ari dari sang bayi itu akan nyangkut di dalam gitu, susah untuk dikeluarin. Nah, ini juga malah menurut pengetahuan aku ya, aku searching, malah ari-ari itu bagus dikonsumsi karena banyak vitaminnya, omeganya, terus juga proteinnya tinggi. Tapi emang kita tidak boleh mengkonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Di dalam agama juga kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap sesuatu meskipun kita suka ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya gitu. Berarti mitos ini sangat-sangat mitos ya, sangat-sangat salah gitu. Mitos nomor 6, kalau tangan gatal itu tandanya nggak dapat duit. Oke, untuk mitos yang nomor 6 ini agak lucu ya gitu. Karena nggak mengandung unsur negatifnya, tapi lebih ke arah positif, lebih ke arah prasangka. Oke, untuk hal ini kita boleh percaya kita akan mendapatkan rezeki ke depannya. Tapi untuk dikaitkan dengan sesuatu hal, kita nggak boleh tuh dalam agama ya, nggak boleh mengaitkan sesuatu dengan sesuatu hal gitu. Misalnya kalau tangan gatal kita mau dapat duit, nah itu kan mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu hal. Tapi untuk urusan prasangka, kita sangat boleh misalkan berprasangka kepada Allah, atau berprasangka untuk kedepannya hidup kita bakal lebih baik, berprasangka bahwa saya akan mendapatkan rezeki yang besar, tapi bukan karena tangannya gatel gitu ya, bukan karena tangannya gatel gitu. Mitos nomor 7 yaitu kalau tali pusat pendek maka hidupnya nggak bakal panjang umur, Nah, ini juga terjadi sama aku nih. Jadi pas aku lahir, tali pusar aku tuh cuman kata mamaku 5 jari doang, 5 jari. Cuman nggak tahu lah 5 jari pokoknya katanya diukur. Nah, banyak warga-warga itu yang mengatakan, bilangnya sama mamaku, katanya anak kamu nggak bakal panjang umur katanya. Kenapa? Ya karena tali pusarnya pendek gitu kan, nggak bakal panjang umur gitu kan. Nah, ini juga mitos yang salah ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, aku bisa hidup sampai sekarang, sampai umur 22 tahun. Alhamdulillah, berarti Allah mengasih umur yang panjang buat aku, dan Allah secara nggak langsung menunjukkan kepada kita bahwa mitos ini benar-benar salah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kematian, umur, jodoh, dan maut itu hanya ketetapan Allah. Jadi nggak ada alasan buat kalau terjadi hal ini bakal umurnya pendek, atau kalau terjadi hal ini bakal umurnya pendek, atau rezekinya nggak lancar, atau apa-apa gitu. Jadi mitos-mitos yang saya sampaikan ini silakan dilestarikan. Tapi kalau menurut saran aku nih ya, jangan percaya atas mitos-mitos hal tersebut. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Silakan komen jika kalian mengetahui mitos-mitos apa lagi yang ada di Mas Uji gitu ya, khususnya untuk warga Mas Uji. Nah, untuk kalian yang nonton video ini, kalau mau request buat konten apa lagi, silakan kalian request. Nah, untuk pendapat aku ini, silakan kalian sanggah, silakan juga kalian ikuti, atau silakan kalian tidak percaya juga tidak apa-apa. Namanya juga kita beropini ya, silakan saja. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.